Sebenarnya masyarakat Indonesia sudah lama mengenal tanaman puring dengan nama latin Codium variegatum. Namun sama seperti Kamboja bahwa tanaman puring ini lebih dikenal sebagai tanaman pagar atau tanaman kuburan. Keadaan tersebut membuat keberadaannya tidak begitu diperhatikan para penggemar tanaman hias. Barulah setelah booming tanaman hias maka tanaman puring menjelma menjadi salah satu tanaman hias yang banyak diburu oleh para penggemar tanaman. Daya tarik tanaman puring terletak pada keunikan daunnya yang berhiaskan corak indah dengan warna-warni yang menawan. Bentuk daunnya sangat bervariasi dari yang panjang, lebar, bulat, kecil hingga menyerupai burung dan pesawat. Corak daunnya pun kaya variasi, ada yang bergaris totol-totol dan kotak-kotak mirip seperti motif tempurung kura-kura. Keunikan bentuk daun tersebut diperindah dengan warna-warni yang mencolok seperti merah, ungu, oranye, kuning dan hijau pekat. Karena itu wajar saja jika tanaman puring sangat cocok sebagai elemen untuk memperindah taman rumah. Selain indah ternyata puring juga memiliki kelebihan lain, salah satunya adalah dapat menyerap gas beracun yang ada di udara. Karena itu tanaman ini juga cocok dijadikan sebagai pagar hidup untuk membatasi halaman dengan jalan raya. Sebagai daya tarik utama, morfologi daun puring memiliki banyak variasi bentuk, corak dan warna. Bentuk daun puring sangat beragam dan unik. Di antaranya ada yang berbentuk spiral, ada yang panjang mirip dasi, ada yang mirip buah jengkol, ada yang bulat mirip apel, ada yang menyerupai sendok dan ada juga yang mirip pesawat jet. Keunikan bentuk daun tersebut diperindah oleh motif abstrak dan warna-warni cerah yang menghiasi daun puring. Batang tanaman puring merupakan batang tunggal dengan sedikit percabangan. Di alam bebas, batang puring dapat tumbuh tinggi hingga mencapai 5 meter. Batang dan cabangnya yang berkayu menjadikan puring sangat cocok diperbanyak dengan cangkok dan stek batang. Bunga puring muncul berjajar pada tandan bunga yang tumbuh di pucuk tanaman. Saat belum mekar, morfologi bunga puring berbentuk bulat kecil. Saat mekar maka jumlah helai bunganya bervariasi, ada yang berhelai 5 buah tetapi ada juga yang sampai belasan. Warna bunga puring juga bermacam-macam tergantung pada jenis puringnya. Akar puring terdiri atas akar serabut. Akar yang seperti ini diperlukan oleh tanaman puring untuk menahan terpaan angin kencang, mengingat di alam bebas tanaman puring dapat tumbuh hingga 5 meter. Tanaman puring sangat tahan terhadap panas. Hal ini berkaitan dengan habitat asalnya yang merupakan daerah tropis. Beberapa jenis tanaman puring mampu hidup dan tumbuh baik saat ditanam di daerah yang memiliki suhu mencapai 30 derajat Celcius. Namun ada juga jenis tanaman puring yang hanya toleran dengan suhu 18-20 derajat Celcius. Biasanya tanaman puring yang memiliki bentuk daun kecil lebih tahan terhadap sinar matahari. Jika ditanam di daerah yang memiliki suhu di bawah 15 derajat Celcius, tanaman puring akan mengalami pertumbuhan yang tidak normal dan sangat rentan terserang penyakit pembusukan di bagian akar. Sebagai tanaman hias yang sedang menjadi incaran para hobis, tanaman puring mulai dibudidayakan oleh banyak orang. Para pedagang tanaman hias pun mulai banyak yang menjual puring. Imbasnya bahwa harga puring mengalami peningkatan yang signifikan. Puluhan jenis puring dijual dari harga ratusan hingga jutaan rupiah. Jenis tanaman puring ini ada yang dihasilkan oleh pembudidaya lokal tetapi ada juga yang diimpor langsung dari Thailand dan Australia. Selain menjual langsung di gerai atau nursery, ternyata banyak juga pedagang yang menawarkan tanaman puring secara online melalui internet. Berbagai jenis tanaman puring seperti puring jet, puring apel, puring dasi, puring jengkol, puring kura, puring keris dijual dengan berbagai macam ukuran dan harga yang beragam pula. Saat ini jenis puring yang memiliki harga jual tertinggi adalah puring apel merah. Di sebuah penjualan tanaman hias dengan ukuran 80-100 cm, jenis tanaman puring tersebut dijual dengan harga Rp1.500.000. Sedangkan untuk jenis lainnya harganya berkisar puluhan hingga ratusan ribu rupiah tergantung pada jenis dan ukurannya. Dengan harga yang masih cukup tinggi dan perkembangannya yang menurut para penggemar tanaman hias masih cukup baik, dan tidak ada salahnya jika usaha puring dijadikan sebagai alternatif untuk menambah penghasilan.
Tanaman puring adalah mudah ditemui sebagai hiasan di pekarangan rumah. Dari bentuk daun maupun warna bawah tanaman puring memang menarik perhatian. Tidak hanya bermanfaat sebagai tanaman hias saja, namun dalam Feng Shui bawah tanaman puring juga bisa membawa energi positif ke dalam rumah. Tanaman puring juga diyakini secara positif dapat mempengaruhi hubungan di dalam rumah dan mencerahkan area yang lebih gelap dengan warna menawannya. Selain itu ada banyak manfaat lainnya yang bisa didapatkan bila memelihara tanaman puring. Memang tanaman puring adalah tanaman yang sangat bervariasi yang sering ditanam sebagai tanaman hias. Ada banyak manfaat dan kegunaan tanaman puring ini, mulai dari membersihkan udara hingga membantu menciptakan keindahan taman agar pemilik rumah dapat bekerja lebih baik dengan suasana yang sejuk. Berikut beberapa manfaat tanaman puring menurut pakar Feng Shui. Banyak tanaman hias menunjukkan hasil positif, yaitu salah satunya menghilangkan senyawa seperti benzena dan amonia dari udara di lingkungan yang terkendali. Beberapa tanaman memiliki sifat pemurni udara yang kurang bersih atau tercemar polusi dan salah satunya adalah tanaman puring. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari sifat pemurni udara ini maka perlu memelihara tanaman puring di rumah. Pilih berbagai macam kultivar dengan warna berbeda untuk mengisi ruang dan menciptakan suasana baru yang nyaman. Menurut ahli Feng Shui bahwa tanaman puring dapat menjadi tambahan positif yang bagus untuk ruangan dan halaman rumah bila mendapatkan perawatan yang tepat. Jaga agar tanaman puring ini tetap sehat untuk menghentikan energi negatif. Pastikan tanaman puring mendapat cukup cahaya dan banyak air untuk menghindari kerusakan. Tanaman puring tidak hanya memiliki manfaat fisik seperti pemurnian udara. Ternyata tanaman puring juga dapat memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan mental seperti kebanyakan tanaman hias lainnya. Hanya dengan memelihara beberapa tanaman hias dan menempatkannya di sekitar rumah telah terbukti dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan secara keseluruhan. Berinteraksi dengan tanaman hias yang sehat dan indah juga berdampak besar pada kesejahteraan secara keseluruhan. Tanaman-tanaman hias yang indah telah terbukti secara signifikan dapat meningkatkan tingkat produktivitas sekaligus mempengaruhi retensi memori dan fokus. Tanaman puring bisa menjadi pilihan yang tepat untuk disimpan di sekitar ruang kerja atau memperindah halaman rumah agar menciptakan suasana yang asri. Apabila memelihara tanaman tersebut maka perlu memperhatikan bagaimana cara menanam dan merawatnya terlebih dahulu agar bisa mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Tanaman puring di luar ruangan perlu ditanam di tanah yang gembur dan berdrainase baik. Sedangkan tanaman puring di dalam ruangan biasanya perlu ditempatkan di dekat jendela yang paling terang. Tanaman puring membutuhkan sinar matahari yang cukup. Cahaya terang dan tidak langsung adalah pilihan yang terbaik. Jika tanaman tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup maka daunnya akan berubah menjadi hijau. Jaga agar tanaman puring tetap lembab secara merata saat cuaca panas. Kurangi penyiraman saat musim hujan. Perhatikan juga tanda-tanda tanaman yang membutuhkan air lebih banyak seperti daun muda yang layu. Tanah yang dikeringkan dengan baik dan lembab telah diperkaya dengan pupuk kompos sangat ideal untuk tanaman puring. Tanaman ini lebih menyukai tanah asam yang kaya humus. Mitos yang mengelilingi keberadaan tanaman puring di kuburan telah menjadi bagian penting dari tradisi dan kepercayaan masyarakat. Mitos ini menjelaskan bahwa tanaman puring memiliki arti pengampunan atau apuraning dosa kaula yang artinya ampunilah dosa hamba. Menurut sejumlah sumber dan penuturan dari berbagai komunitas, mitos ini berakar dalam keyakinan bahwa dengan menanam bunga puring di kuburan maka orang yang meninggal akan memperoleh pengampunan dari Tuhan. Hal ini menjadi simbol penting dalam upacara pemakaman dan menjadikan tanaman puring sebagai bagian tak terpisahkan dari ritual keagamaan.
Tanaman puring yang juga dikenal dengan nama ilmiah Impatiens walleriana memiliki ciri-ciri yang khas seperti bunga yang berwarna cerah dan daun yang berbentuk hati. Kecantikan alamiah tersebut membuatnya menjadi pilihan yang sering digunakan untuk menghiasi kuburan yang juga dianggap sebagai tempat yang suci dan berhubungan dengan roh orang yang telah meninggal. Meskipun mitos ini memiliki nilai simbolis yang bermakna dalam budaya lokal, penting untuk dicatat bahwa keberadaan tanaman puring di kuburan juga dapat dijelaskan secara ilmiah. Tanaman ini tumbuh subur di tempat-tempat yang teduh dan lembab seperti area kuburan yang sering kali memiliki kondisi lingkungan yang sesuai. Mitos mengenai tanaman puring di kuburan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kepercayaan dan simbolisme dalam budaya dan tradisi masyarakat. Sementara itu para ahli botani juga tetap mengapresiasi keindahan dan adaptasi tanaman ini dalam lingkungan kuburan yang seringkali menjadi tempat pelarian bagi kehidupan liar di tengah pusara kenangan manusia.